Shalom, sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk ke dalam sebuah seri yang berjudul Armed for Battle, yang berisi 6 episode tentang perlengkapan senjata Allah dalam hidup orang percaya. Peperangan orang percaya itu memiliki karakteristik supernatural, jadi bukan melawan darah dan daging. Yang kedua, personal, karena dipakai istilah oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal yang ke-6 seperti kata bergulat, ya, satu demi satu, jadi personal dengan si jahat. Yang ketiga adalah berbahaya bila dilakukan dengan kekuatan kedagingan atau usaha manusia itu sendiri tanpa pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya diperlukan peralatan peperangan rohani. Episode yang pertama ini kita buka dengan perlengkapan yang pertama, yaitu ikat pinggang kebenaran, the belt of truth. Efesus pasal yang ke-6 ayat 13 dan 14a. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Ayat 13 ini adalah sebuah perintah yang mengandung janji. Bila kita mentaati firman Tuhan ini untuk mengenakan selengkap senjata Allah dalam hidup kita, maka ada janjinya, yaitu kita bukan hanya memiliki kekuatan untuk berdiri kokoh melawan pada hari yang jahat itu datang. Ini menunjukkan satu point of time, jadi saat tertentu di mana si jahat itu menyerang kita. Dan tetap berdiri setelah menyelesaikan peperangan rohani ini. Karena banyak orang yang saya temukan ketika mereka intens di dalam peperangan rohani, apakah menghadapi sakit penyakit, apakah menghadapi kuasa kegelapan dalam perintisan gereja, di dalam usaha mereka. Lalu kemudian mereka menjadi sangat letih dan akhirnya mereka kehilangan semangat. Mereka mundur dalam pelayanan, mereka mundur dalam iman, bahkan tidak jarang mereka akhirnya meninggalkan Kristus. Bukan itu yang Tuhan mau. Ikat pinggang kebenaran adalah yang pertama. Gambaran perlengkapan tempur ini adalah perlengkapan tentara Romawi kuno. Pada masa itu, untuk siap berperang, setiap prajurit-prajurit itu berpakaian panjang, jadi seperti jubah. Nah, untuk itu mereka harus menggulung jubahnya dan kemudian jubah itu dibuat seperti menjadi celana dan harus diikat. Nah, ikatannya itu adalah dengan ikat pinggang yang dari kulit. Dan itu ikat pinggang yang menutupi daerah bagian inti atau kita kenal sebagai otot-otot inti, core, yang ada di pinggang kita ini. Dan itu juga tempat mereka akan menyandang pedangnya dan mengikat seluruh perlengkapan-perlengkapan yang lain. Nah, tanpa ini seorang prajurit belum siap untuk bertempur. Kalau sekarang ini adalah yang kita kenal sebagai kopel rim. Kopel rim itu tempat di mana ada kaitan-kaitannya ke vestnya, ke anti peluru, ke ranselnya, ke tempat nyandang senjata, atau juga tempat di mana ada granat atau semua peralatan-peralatan terikat disatukan di dalam kopel rim itu. Paulus mengatakan tentang kebenaran atau truth, aletheia. Sangat penting peranannya dalam pertempuran rohani. Bukan hanya membuat semua perlengkapan tempur itu terikat dengan baik, tetapi juga pengaman kita dari setiap jebakan-jebakan atau sandungan-sandungan yang mematikan dari si jahat. Apa itu kebenaran? Beberapa komentator Alkitab mengatakan bahwa kebenaran itu mengacu kepada firman Tuhan, kepada kebenaran yang biblikal, sesuai dengan Alkitab. Betul, tidak ada salah dengan hal itu. Tetapi di dalam Yohanes 8 ayat 32, Yesus Kristus berkata begini, "Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dalam konteks Yohanes 8 ini, Yesus sedang membandingkan dirinya dengan iblis yang adalah bapa pendusta. Di dalam ayat 44, Yesus berkata, "Iblislah yang menjadi bapamu,
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Jadi Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan kebenaran itu juga dikuatkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang dia, yaitu Kristus, dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Beberapa terjemahan asli mengatakan, menurut kebenaran yang adalah Yesus. Jadi di sini kita tahu kebenaran itu adalah pribadi Allah sendiri. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus dan kitab suci atau perkataan Yesus Kristus itu sendiri. Dan hanya di dalam Kristus Yesus dan kitab sucilah ada kebenaran yang objektif, yang absolut, yang tidak lekang oleh masa, oleh waktu, dan tidak terpengaruh oleh kondisi sekelilingnya. Kebenaran yang absolut dan objektif tentang Allah, tentang manusia, tentang sejarah, tentang masa depan kita. Jadi ini adalah kebenaran yang harusnya menjadi standar setiap orang. Tanpa kebenaran ini, kita tidak akan sanggup berdiri di dalam pertempuran rohani yang datang menghadang kita, yaitu dari dunia. Jika kita tidak berpegang erat pada kebenaran Kristus, maka semua perlengkapan-perlengkapan lain, semua konsep-konsep kekristenan yang ada akan berantakan di dalam kehidupan kita. Karena tidak memiliki dasar yang kokoh. Apa alasan kita percaya kepada hal-hal tersebut? Bila tidak didasarkan kepada kebenaran yang objektif, yang absolut, yaitu Kristus dan perkataan-perkataan di dalam kitab suci. Kita tahu bahwa ini sesuatu yang final, bahwa Tuhan menyatakan dirinya di dalam kitab suci dan itu adalah final. Nah, iblis datang dengan konsep-konsep dunia. Iblis datang dan membuat kita menerima konsepnya itu dengan kedagingan yang sesuai dan cocok dengan kedagingan. Itu sebabnya dia berusaha untuk membungkus konsep-konsep yang bertentangan dengan firman dengan kata-kata yang lebih mungkin gampang diterima oleh pikiran atau kedagingan kita. Contoh, pengajaran Marxisme, komunisme yang ada, yang merebak di dalam Eropa abad ke-19, itu dibungkus dengan kata teologi liberal. Dan hari ini, berapa banyak orang-orang Kristen tanpa sadar, bahkan para pelayan-pelayan Injil, tanpa sadar mereka percaya akan apa yang dikatakan oleh Marxis, oleh Lenin, oleh Karl Marx, karena dibungkus oleh konsep teologi liberal. Inilah yang dikatakan dia bungkus dengan sesuatu yang kelihatannya menarik untuk dipikirkan. Kata-kata, konsep-konsep yang kelihatannya intelektual, tapi berbahaya. Mereka yang mampu bertahan sampai titik akhir pertempuran rohani adalah mereka yang memutuskan untuk memenuhi pikiran mereka, hati mereka dengan kebenaran yang kekal, yaitu firman Allah. Martin Luther, John Wesley, Wycliffe adalah contoh orang-orang yang mengerti bagaimana menghadapi kepalsuan dunia ini dan mengisi pikiran mereka dengan firman Tuhan. Mereka memutuskan untuk menghafal seluruh firman Tuhan, seluruh Alkitab. Nah, menerima kebenaran bukanlah hal yang mudah bagi kita manusia ini. Karena saat sebuah kebenaran itu diperlihatkan tentang siapa kita, tentang diri kita, itu akan terasa begitu pahit dan menyakitkan. Tetapi akan membebaskan kita. Masih ingat ada kisah film The Flight dari Denzel Washington, seorang pilot yang menyelamatkan sebuah pesawat. Mungkin ada 4 orang, tapi dia adalah orang yang hidupnya penuh dengan alkohol dan juga bahkan obat-obat narkotika. Selama umur hidupnya dia hidup dalam kebohongan terus, hidup menentang segala kenyataan tentang siapa dirinya. Sampai ketika di pengadilan atau di dalam sebuah sidang,
kelayakan penerbangan dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang pecandu, dia adalah mabuk pada saat mengemudikan pesawat dan seterusnya. Dan akhirnya dia dicabut izinnya, dia dipenjara. Tetapi dia mengatakan, hari ini saya sedang dipenjara, tetapi saya hidup bebas karena saya menerima kebenaran bahwa saya adalah seorang pecandu narkotika, pecandu alkohol. Dan sejak itu, titik itulah dia mulai bebas. Ketika kita dipenuhi dengan kebenaran, kita akan menghadapi sebuah kemerdekaan, hati nurani yang murni, dan mampu untuk menghadapi dusta-dusta iblis. Sebuah hidup yang dipenuhi dengan kebenaran tidaklah terjadi secara kebetulan. Tetapi kita harus melatih itu terus-menerus sejak muda. Pada orang tua, latihlah anak-anak kita untuk hidup dalam kebenaran. Tidak anggap remeh setiap kebohongan-kebohongan atau penyimpangan-penyimpangan kecil terhadap kebenaran. Karena nanti ini akan tumbuh menjadi sebuah kebohongan yang dipercaya oleh mereka. Berhati-hati terhadap dosa pembiaran dan ketidakpedulian terhadap kebenaran. Ini lebih berbahaya daripada kebohongan yang disengaja. Tentu kebohongan yang sengaja sudah pasti berdosa dan tidak benar. Tetapi ada yang lebih berbahaya lagi, yaitu bila kita sembrono terhadap sebuah kebenaran, kita acuh tak acuh, dan kita tidak tahu bahwa ketika dia mulai menyimpang, kebenaran itu sampai di mana akhir dari ujung penyimpangan itu kita tidak tahu, tapi pasti akan lebih berbahaya. Apakah saat ini sahabat sekalian sudah mengencangkan diri Anda dengan kebenaran firman, sehingga kita menjadi waspada terhadap segala kebohongan dunia, segala kepalsuan yang dibungkus dengan istilah modern, intelektual, dan enak didengar? Bapa di sorga, Engkau adalah sumber kebenaran yang objektif dan absolut. Engkau sudah menyatakan kebenaran-Mu di dalam Kristus Yesus dan di dalam kitab suci-Mu. Kiranya aku akan setia memenuhi pikiranku dengan kebenaran dan menghidupinya dengan setia juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.